Ulangi sekali lagi, kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah yang kita gunakan itu menggunakan 4 fase Polya, yang dimana fase yang pertama adalah understanding the problem, yang kedua devising a plan, yang ketiga carrying out a plan, dan yang keempat looking back. Kita akan lihat sejenak masing-masing apa itu understanding the problem, apa itu devising a plan, dan apa itu carrying out a plan, dan looking back. Secara sederhana, understanding the problem adalah memahami suatu permasalahan yang kita temui. Ilustrasinya, kalau kita melihat gajah, ya, gajah dari depan seolah-olah dia hanya punya belalai. Kalau kita lihat dari belakang, seolah-olah gajah itu hanya memiliki buntut. Sementara dilihat dari samping, gajah itu seolah-olah hanya memiliki 2 buah kaki dan 1 telinga. Begitu juga dari kanan kirinya. Kalau kita lihat dari atas, gajah tersebut mungkin seolah-olah seperti objek yang tidak teratur. Kemudian dari bawah tentu agak mirip dengan dari atas. Nah, tentu kalau perspektif itu kita gabungkan jadi satu, kita akan mendapatkan pemahaman tentang gajah secara utuh. Nah, begitu juga dalam permasalahan. Ketika kita melihat sebuah masalah, kita maksimalkan perspektif yang bisa kita lakukan, sehingga kita mendapatkan gambaran utuh tentang permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya, ketika sudah mendapatkan pemahaman yang baik terhadap suatu permasalahan, kita susun rencana. Kita rencanakan langkah apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah langsung, apakah perlu mengaitkan dengan konsep lain, atau pengetahuan lain, atau prinsip-prinsip yang lain yang perlu kita gunakan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan ini. Tolong suaranya, Han. Kemudian, ya, di sini banyak gangguan Bapak Ibu ya. Ada suara motor, suara anak, suara macam-macam. Saya lanjut. Langkah selanjutnya, setelah kita menyusun strategi atau rencana tersebut, maka kita terapkan strategi yang sudah kita rencanakan tadi, yang sudah kita susun tadi. Dan kita lakukan, mungkin kalau dalam matematik ada beberapa perhitungan, beberapa penyederhanaan dan sebagainya. Nanti sampai ketemu dengan suatu hipotesis atau suatu kesimpulan sementara. Yang selanjutnya di tahap keempat, kita akan cek lagi jawaban sementara itu untuk mengetahui kebenarannya. Kurang lebih seperti itu tahapan 4 fase Polya. Nah, kali ini saya tidak berpanjang lebar terkait teori-teorinya, kita langsung coba praktek. Kita lihat dari gambar di slide. Ada 4 kotak yang disediakan, masing-masing terdiri dari 2 lingkaran, 6, 12, dan 20. Yang diminta oleh pembuat soal adalah tentukan jumlah bola pada kotak ke N. Nah, tentu saja bagi kita yang belum pernah menghadapi permasalahan seperti ini, tentu ini masalah. Namun bagi kita yang pernah melihat soal ini mirip dengan soal yang pernah kita kerjakan, ini bukan masalah, karena kita sedikit punya pengalaman untuk memulai menjawabnya. Nah, untuk yang langkah berikutnya, di sini ada sedikit dialog, tentu dialog dengan diri sendiri gitu ya. Kalau sama kawan ya berdua. Pertanyaan pertama, dari mana kita mau mulai? Kita sudah lihat kotak-kotak tadi, ada 2, 6, 12, 20. Kemudian apa yang kita dapat dari kotak-kotak itu? Mungkin kita bisa visualisasikan, tuliskan angka-angkanya gitu ya. Dan kalau bisa sebaik dan sejelas mungkin. Kemudian dari situ nanti apa yang kita peroleh? Nanti setelah slide ini kita akan lanjutkan apa yang dimaksud dengan dialog ini. Kemudian setelah itu kita perhatikan, fokus ya pada masalah yang diberikan, pada pertanyaan yang diberikan, dan mungkin juga kita mengingat-ingat kembali kalau memang sudah pernah. Nah, yang jadi masalah mungkin kalau yang belum pernah, apa yang mau diingat, karena memang tidak ada yang pernah dialami. Nah, oleh karena itu kita butuh eksplorasi. Baik,
Kita lanjut. Nah, di bagian pertama ini, understanding the problem, tentu kita sudah punya barisan angka 2, 6, 12, 20, dan seterusnya sampai N. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Jadi tanpa perlu kita melakukan secara manual, ya, kita bisa mendapatkan langsung suku ke berapa, suku tertentu. Katakanlah suku 100, suku ke 1000 misalnya. Kemudian kita identifikasi lagi dari barisan yang 2, 6, 12, 20, dan seterusnya itu. Ternyata kita mendapatkan selisih pertama 4, 6, 8, 10. Selisih kedua 2, 2, 2, 2, konstan. Nah, bagi yang belum pernah mengalami bentuk seperti ini, tentu agak membingungkan karena selisihnya ada 2. Ya. Mungkin suara hujannya terdengar dengan jelas di sana. Maksud saya suara hujan kedengaran nggak di sana, suara hujan? Bagus ya. Jadi suara saya sama suara hujan tuh bersaing. Baik, saya mungkin tidak banyak ngomong ya. Kita lihat di sini di papan tulis, mudah-mudahan bisa direkam dan di screenshot nanti. Kita punya barisan 2, 6, 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dan kita perhatikan selisihnya antara ini dan ini itu apa? Antara ini dan ini itu apa? Antara ini dan ini 6, ini 8, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat lagi yang ini selisihnya 2, ini 2, dan seterusnya. Jadi ini bertingkat, selisihnya ada 2 bertingkat. Nah, pada umumnya kalau yang sebelumnya di sesi kedua kita mendapatkan 1 tambah 2, 3 ya, 3 tambah 3, 6 ya, 6 tambah 4, 10, dan seterusnya. Ini rada mirip ya, kalau kita ingat, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini selisihnya konstan 1, 1, dan seterusnya. Jadi dua permasalahan ini mirip sebenarnya, hanya kita menggunakan metode yang berbeda, di mana di sesi pertama kita menggunakan penalaran induktif dan deduktif untuk menebak-nebak ya, urutan suku yang berikutnya atau suku PN. Nah, kali ini kita akan coba ya memperkenalkan yang namanya barisan kuadrat. Kita sebut ini, mungkin di atas ini terbaca. Jadi ini kita namakan barisan kuadrat. Kalau kita pernah menemukan barisan yang sederhana, katakanlah barisan yang tidak bertingkat, misalkan gini, kita punya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Tentu ini selisihnya konstan 2. Dan ini kita sebut sebagai barisan linier. Jadi pada tahap memahami masalah sudah kita pahami, sekarang pada tahap penyusunan rencana penyelesaian. Jadi kita bisa lihat dari hal yang mudah, ternyata kita punya barisan linier, sementara yang ini kita punya barisan kuadrat. Dan ini 2 hal yang berbeda, di mana penyelesaiannya nanti tentu akan berbeda juga. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini saya kira cukup jelas, di mana kita dari sini dapat ya A sama dengan 1 atau U1 sama dengan 1, atau A, sementara ini B nya sama dengan 2 ya. Maka kita bisa langsung melakukan perhitungan untuk suku PN. Katakanlah di sini N, suku PN itu sama dengan A plus BN min B ya.
A plus BN min B ini. Maka kita masukkan A dan B nya, kita akan dapat ini sama dengan 2N min 1. Jadi strateginya adalah kita mulai dari yang mudah, kita mulai dari yang sederhana, baru nanti kita akan ke sini. Nah sekarang apakah ini mungkin kita gunakan cara ini? Tentu tidak, karena berbeda. Nah bagaimana caranya? Bagi yang baru pertama kali memahami, tentu kita harus mencari tahu, mengeksplorasi terkait soal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kita masuk ke tahap devising a plan. Nah, perhatikan di tahap devising plan ini, mungkin bagi yang pertama kali setelah melakukan eksplorasi menemukan bentuk yang ada di slide itu, yaitu ada yang namanya bentuk barisan kuadrat, di mana dia memenuhi UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Dan tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi adalah UN sama dengan A tambah BN min B. Yang ini AN kuadrat tambah BN plus C. Dan di sini suku pertamanya adalah A plus B plus C sama dengan 2. Jadi kita lihat yang ini. Kalau tadi di barisan linear kita punya U1 sama dengan A sama dengan suku yang pertama tadi. Namun kalau di sini kita punya A plus B plus C sama dengan 2. Mengapa bisa begitu? Kita bisa pahami jika N sama dengan 1, maka kita peroleh A kali 1 ditambah B kali 1 tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Jadinya di sana A plus B plus C sama dengan suku yang pertama. Nah begitu juga suku yang kedua kita akan dapatkan lagi nanti dengan memasukkan angka 2 di sini. Kita punya 4A ditambah 2B tambah C. Nah dengan demikian ketika kita punya dua suku itu, maka ini akan menjadi 3A plus B. Dari mana ini? Ya, suku kedua dikurangi suku ke-1. Jadi kalau kita mau hitung suku kedua, ya, suku pertama tadi adalah A plus B plus C, ya. Suku kedua itu 4A tambah 2B tambah C. Maka ketika kita kurangi U2 dengan U1, 4A kurang A 3A, 2B kurang BB, C kurang C sama dengan 0 atau habis, maka ini sudah betul. Nah tentu saja ini juga sama, antara ini dengan ini kita kurangi, ya. Antara ini dengan ini kita kurangi, dan ini kita akan mendapatkan 2A itu sama dengan A. Dari mana 2A? Kita akan tahu di sini bahwa di sini adalah 5A ditambah B dengan cara U3 dikurangi U2. Nah dengan modal ini kita bisa menentukan A, B, dan C dan kita substitusikan A, B, C nya ke sini sehingga kita akan mendapatkan UN sama dengan. Nah ini strateginya yang akan kita gunakan. Nah di langkah yang ketiga kita terapkan. Nah dari sini kita akan dapat, ya, A sama dengan 1. Kemudian dari sini kita substitusi kemari, kita peroleh B sama dengan 1. Ya. Kemudian kita lakukan lagi ke sini, substitusi A dan B nya, kita dapat C sama dengan 0. Maka dengan demikian UN nya akan sama dengan 1 dikali N kuadrat ditambah 1 kali BN ditambah 0, 1 kali N ditambah 0, maka UN nya akan sama dengan N kuadrat ditambah N, atau UN nya sama dengan, kita faktorkan ini, ya, N kali N plus 1. Ini atau ini sama saja. Nah tentu kita tidak selesai dari situ, untuk menyelesaikan apa, kita tidak puas di situ. Menurut Polya ini harus diuji lagi. Maka kita akan cek betul atau tidak. Kita masukkan N sama dengan 1, kita peroleh